Sajauh ning panginditan satebihing leleng kahang hep di mana diri miara mulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi setiap langkah kita menuju kebaikan. Amin ya robbal alamin. Rekan-rekan, masihkah kalian ingat peristiwa near etik yang ini? Atau yang ini? Peristiwa tersebut mengundang kontroversi luar biasa di negara Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Apakah praktik yang katanya dinasti politik ini benar dilakukan untuk hak warga negara atau tetap salah bagaimanapun alasannya? Semua itu tergantung bagaimana paradigma Anda bekerja. Lalu, apa paradigma itu? Bagaimana relevansi paradigma dengan praktik nilai etik yang terjadi dewasa ini? Dan bagaimana solusi yang ditawarkan dalam mengatasi permasalahan tersebut? Paradigma merupakan cara pandang terhadap dunia dan praktek ilmiah yang konkret. Paradigma membimbing kegiatan ilmiah dalam masa ilmu normal atau normal science, di mana ilmuwan berkesempatan menjabarkan dan menggambarkan paradigma secara rinci dan mendalam. Karena tidak sibuk dengan hal-hal yang mendasar. Paradigma memberikan kerangka pemikiran yang mendasari bagaimana praktik nilai etik tersebut dilaksanakan. Paradigma juga membantu menentukan fokus dan tujuan dari praktik nilai etik tersebut, sehingga para pelaku nilai etik itu sebenarnya sudah memiliki paradigma yang menurut mereka benar. Mereka tidak menganggap nilai etik tersebut merupakan perilaku yang nilai etik, tetapi mereka menganggap bahwa perilaku nilai etik tersebut perilaku yang benar dan lumrah saja ketika mereka laksanakan. Mereka tidak mengetahui jika perilaku nilai etik tersebut berdampak pada sosial dan juga spiritual mereka. Berbicara masalah spiritual, para pelaku nilai etik dewasa ini didasari karena ketidakpercayaan mereka akan penyaksian Tuhan terhadap perilaku-perilaku yang dilakukan oleh manusia. Mereka bukan berarti tidak memiliki agama, tetapi mereka pasti tidak percaya jika dosa yang mereka lakukan itu akan memiliki konsekuensi di masa depan. Salah satu konsep filsafat ilmu yang ditawarkan yang dapat menjadi solusi dari permasalahan ini disebut ilmu tauhidullah. Ilmu tauhidullah merupakan counter dari paham filsafat barat yang cenderung bersifat individualisme, sekularisme, naturalisme, dan positivisme. Pengetahuan empirikal yang sudah ada tidak bisa dijadikan landasan untuk mendeduksi ke arah pengetahuan yang belum ada. Hal inilah yang mendorong berkembangnya sifat-sifat dan kemajuan ilmu sekuler yang terlepas dari bimbingan ilahi. Sederhananya, ilmu tauhidullah merupakan ilmu tentang keesaan Tuhan yang lebih mengajarkan nilai-nilai etika dan moral yang tinggi berdasarkan ajaran agama Islam. Nilai-nilai tauhidullah setidaknya meliputi 1. Keimanan kepada Tuhan dan akhlak mulia, yakni menekankan atas pengakuan dan pemahaman akan keesaan Tuhan yang memberikan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, lalu mengajarkan perilaku yang baik seperti kejujuran, keadilan, dan kesabaran. Lalu apakah otomatis mereka yang memiliki agama atau beriman pada satu agama ataupun Tuhan itu sudah pasti terhindar dari perilaku nilai etik? Jawabannya belum. Tapi setidaknya mereka yang sudah memegang satu agama atau mempercayai satu agama, mereka memiliki fondasi untuk hidup dan berpegang pada seperangkat nilai etik. Selanjutnya, mari kita berbicara mengenai dampak yang ditimbulkan jika terus terjadi praktik nilai etik. Yang pertama, hilangnya panduan moral. Gaya hidup tanpa etika bisa menyebabkan seseorang kehilangan arah dan panduan dalam membuat keputusan. Mereka menganggap keputusan yang dia buat itu sudah benar, padahal menyakiti orang lain atau merugikan orang lain. Yang kedua adalah krisis identitas. Tanpa etika, individu mungkin mengalami kebingungan tentang nilai dan tujuan hidup mereka. Mereka mungkin akan terjebak dalam lingkungan atau kehidupan yang mengajarkan nilai yang salah, sehingga individu tersebut hilang atau
hidup tanpa identitas. Yang ketiga adalah kerusakan sosial. Ketika etika diabaikan, norma-norma sosial dan hukum dapat terancam, menyebabkan ketidakharmonisan dan konflik dalam masyarakat. Karena sesungguhnya negara dengan etik, maka hukum akan berenang-renang di dalamnya. Yang keempat, ketidakpercayaan atau kecurigaan yang berdampak pada konflik sosial. Kurangnya etika dalam interaksi sosial dapat menyebabkan ketidakpercayaan antar individu dan kelompok. Hal ini sangat memicu konflik, baik dalam lingkungan kerja, komunitas, keluarga, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa etika, kekuasaan yang syarat akan nilai politik itu akan semakin menjadi sarang kepentingan, akan semakin menjadi media kepentingan, sehingga penyalahgunaan kekuasaan akan semakin marak terjadi. Selanjutnya adalah ketidakadilan sosial. Keadilan yang biasanya direpresentasikan oleh hukum, tanpa etika, hal tersebut bisa dibeli. Hukum bisa dibeli, sehingga hukum hanya bisa dinikmati oleh orang yang memiliki uang saja. Lalu pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan melalui ilmu tauhidullah ini adalah yang pertama, pemasifan pendidikan sebagai upaya edukasi dan penyebaran informasi, pentingnya penguatan nilai-nilai etika dan moral dalam setiap lini kehidupan manusia. Selanjutnya adalah penguatan komunitas sebagai salah satu media implementasi atau pengimplementasian ilmu tauhidullah. Yang ketiga, teladan yang baik dalam tripusat pendidikan, yakni dalam keluarga, dalam sekolah, dan dalam masyarakat. Selanjutnya adalah pemberantasan kejahatan pejabat negara. Selamanya, negara tidak akan pernah mencapai kata damai atau negara tidak akan pernah mencapai kata maju ketika pejabat negaranya masih banyak melakukan kejahatan. Selanjutnya, selain internalisasi atau pemasifan pendidikan, perlu adanya evaluasi pendidikan dengan menambahkan muatan pendidikan karakter dengan bobot yang lebih besar atau memperbesar bobot pendidikan karakter dalam kurikulum di setiap jenjang. Sehingga pendidikan atau sekolah benar-benar menjadi wahana pendidikan nilai dan moral bagi siswa sebelum akhirnya benar-benar terjun ke dunia masyarakat. Baiklah, mungkin sekarang kita telah tiba pada penghujung penyampaian presentasi mengenai ilmu tauhidullah ini. Izinkanlah saya di sini untuk memberikan closing statement. Bagi saya, dasar paradigma mereka yang menjalankan gaya hidup niretik adalah keangkuhan dan ketidakpercayaan pada balasan Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga, mari bersama wujudkan lingkungan yang sehat dan bermoral. Demi peradaban maju tanpa praktik niretik di dalamnya. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.